Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nining Arini Suganda dalam pembahasan manajemen logistik. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen penyediaan. Yuk kita simak. Tonton sampai akhir dan jangan lupa untuk mengklik like, share, dan subscribe-nya. Check it out. Dalam metode pengendalian dikenal ada 4 metode. Yang pertama, ada analisis Pareto, atau dikenal kelompok A, B, C. Kemudian yang kedua, metode Economic Order Quantity, atau EOQ. Yang ketiga, menghitung buffer stock, atau SS. Dan terakhir, menghitung reorder point, atau ROP. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu metode analisis ABC atau dikenal dengan Pareto Analysis, di mana metode ini merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai, dari nilai tertinggi hingga nilai yang terendah, dan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok A, B, dan C. Di mana kelompok A ini meliputi anggaran investasi sebesar 70% dan membutuhkan perhatian lebih besar untuk barang-barang yang sifatnya fast moving atau cepat sekali dibutuhkan, cepat sekali habis, dan harus cepat dalam pengadaannya. Nah, pada kelompok ini memerlukan kontrol yang lebih ketat. Kelompok kedua adalah kelompok B, di mana ini sifatnya moderat, tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar, di mana investasinya ini atau anggarannya meliputi 20% dari total investasi. Nah, untuk kelompok C, ini bersifat lebih longgar dalam hal kontrolnya, dan anggaran ini meliputi 10% dari investasi dan mempresentasikan 10% dari total barang-barang yang ada. Nah, sifat barangnya adalah slow moving. Sekarang kita deskripsikan analisis Pareto ini untuk setiap kelompoknya. Yang pertama, ini dilihat dari fokus perhatian manajemen, di mana untuk kelompok A ini bersifat utama, artinya memerlukan perhatian yang paling besar dibanding dengan kelompok B, ini sifatnya normal, sedangkan kelompok C cukup. Nah, kalau dilihat secara dalam hal pengendalian atau kontrolnya, kelompok A ini harus ketat, sedangkan kelompok B tidak seketat kelompok A, dan kelompok C ini sifatnya paling longgar. Nah, untuk stok pengaman, kelompok A ini sedikit, kelompok B normal, dan kelompok C cukup. Nah, untuk akurasi peramalan kebutuhan, kelompok A ini tinggi, kelompok B normal, dan kelompok C cukup. Nah, kemudian untuk perhitungan inventorinya, biasanya untuk kelompok A itu selama 1-3 bulan. Nah, untuk kelompok B berkisar 3-6 bulan, dan kelompok C 6-12 bulan. Metode analisis ABC ini sangat berguna dalam memfokuskan perhatian manajemen terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dan perlu diprioritaskan dalam persediaan. Tidaklah realistis jika memantau barang yang tidak mahal dengan intensitas yang sama dengan barang yang sangat mahal.
Selanjutnya, untuk metode yang kedua adalah Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, sejumlah persediaan barang itu dipesan pada suatu periode untuk tujuan meminimalkan biaya. Biaya antara lain biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Pada metode EOQ, terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Ini berdasarkan Heiser dan Render tahun 2010, di mana asumsi-asumsi yang harus terpenuhi pertama adalah jumlah permintaan diketahui, kemudian bersifat konstan dan independen. Selanjutnya, persediaan dari sebuah pesanan itu datang dalam satu kelompok pada suatu waktu. Selanjutnya, tidak tersedia diskon kuantitas. Biaya variabel hanya biaya untuk penyetelan atau pemesanan dan biaya menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. Dan terakhir, kehabisan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Metode EOQ ini dipresentasikan dalam menentukan jumlah pemesanan optimum. Nah, ini menggunakan rumus Q sama dengan akar dari 2DS per H, di mana Q adalah jumlah optimum unit per pesanan, kemudian D-nya adalah jumlah permintaan suatu periode, S-nya adalah biaya pemesanan untuk setiap pesanan, dan H-nya adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Metode selanjutnya adalah dengan menghitung buffer stock atau SS, lebih dikenal dengan stok pengaman. Artinya, buffer stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Kekurangan bahan ini dikenal dengan istilah stock out. Pentingnya menghitung buffer stock ini karena seringnya terjadi pesanan baru datang setelah waktu tunggu atau dikenal dengan istilah lead time, di mana lead time sudah terlampaui. Misalnya, ada keterlambatan dalam perjalanan karena banjir, putusnya jembatan, atau bencana lainnya. Dan seringnya terjadi peningkatan produksi atau peningkatan layanan. Keadaan ini akan berakibat terjadinya stock out atau kekurangan cadangan, yang selanjutnya pastinya akan mengganggu proses produksi. Begitu juga bagi rumah sakit, akan terjadi terganggunya pelayanan. Menentukan stok pengaman, kita bisa tentukan dengan cara menghitung buffer stok dengan rumus SS sama dengan Z kali D kali L, di mana SS ini adalah safety stock atau buffer stock ya. Kemudian Z ini adalah service level. Biasanya untuk tingkat kepercayaan 98%, Z-nya bernilai 2,05. Nah, D-nya adalah rata-rata pemakaian, kemudian L ini adalah lead time atau waktu tunggu selama pemesanan. Metode berikutnya adalah dengan cara menghitung reorder point atau ROP. Nah, ROP ini merupakan pemesanan barang yang harus sudah dilakukan sebelum persediaan habis. Untuk itu, dicari waktu yang tepat
sehingga pelayanan tidak sampai terputus. Keseimbangan antara persediaan dan permintaan ini perlu diciptakan agar kemampuan pelayanan pada pasien dapat terus berlanjut. Nah, jika terputusnya kemampuan pelayanan adalah karena persediaan sudah habis, maka sebelum persediaan habis, pemesanan barang harus sudah dilakukan. Untuk menentukan reorder point, nah ini bisa digunakan rumus ROP sama dengan D kali L ditambah dengan SS, di mana ROP adalah reorder point yang kita hitung, kemudian D adalah permintaan harian, kemudian L-nya adalah lead time atau waktu tunggu pesanan, dan SS adalah persediaan pengaman atau safety stock atau buffer stock. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang manajemen pengendalian, dan untuk contoh-contoh penggunaan rumusnya atau studi kasusnya, mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum. Terima kasih banyak, dan jangan lupa diklik subscribe, like, dan share-nya.